Hari ini adalah hari pernikahanku yang bahagia, sekaligus hari peringatan ibuku. Kebakaran! 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 Mama! Mama! Di sini berbahaya. Ayo cepat lari. Aku mau mama. Ibumu sudah menjadi bintang. Aku akan menjagamu untuknya. Aku akan menikah dengan orang itu yang bilang akan menjagaku untukmu. Dari alam sana, kau pasti juga akan ikut bahagia untukku, kan? Selamat datang, Tuan Putri. Selamat jalan, Tuan Putri. Hari ini adalah terakhir kalinya aku jadi kurir makanan. Aku akan menikah. Sudah saatnya memberitahu Ibu Zilan identitas asliku. Wah, cantik sekali. Pengantin pria dan wanita sangat serasi. Jalen! Siapa dia? Kenapa dia memakai gaun pengantinku? Gaun pengantinmu? Tapi orang yang akan dinikahinya selama ini adalah aku. Wan, maafkan aku. Ibuku, dia tidak setuju aku menikahimu. Song Shilan! Aku mengantar makanan untuk membiayai sekolahmu. Ibumu tidak bilang tidak setuju. Aku membantumu membayar cicilan rumah. Ibumu tidak bilang tidak setuju. Kita akan menikah. Tapi kau bilang ibumu tidak setuju? Bukan. Maksud ibuku, Song Jilan sudah 26 tahun. Kau bukan 16 tahun. Jangan semua-semua. Ibumu bilang iya atau tidak? jangan berani-beraninya kau bicara tentang ibuku. Mama, Jujur saja padamu, sejak awal, aku yang menyuruh Zilan bersamamu. Apa? Kalau tidak, bagaimana kau bisa patuh membayar cicilan rumah dan mobil kami? Mama, Jalen, yang dia katakan itu bohong kan? Kau pernah bilang padaku, kau akan menjaga ibuku dengan baik. maafkan aku. Aku mengerti. Tunggu. Ibuku bilang, cincin yang dibeli dulu, puluhan ribu yuan itu, kembalikan saja. Ambil saja. Hei, berhenti! Kembalikan semua yang putraku berikan padamu. Selama 5 tahun kami bersama, dia makan dan pakai milikku. Kalau ada yang harus dikembalikan, dia yang harus mengembalikannya padaku. Mahar, apa kau mau menelannya? Seorang kurir makanan rendahan masih minta mahar. Berapa harganya? Hanya 600. Rumah pernikahan, dia sendiri yang membayar cicilan rumah. Bukankah itu namanya rugi? Hasilnya, kalian semua tidak mau menikahinya. Hei, kurir makanan. Aku beritahu kau, maharku adalah 5 juta. Aku kasihan melihatmu. 10.000 yuan ini untukmu. Aku tidak kekurangan uang. Barang murahan yang bisa didapat dengan 600 yuan masih berani di depanku. Pamer kekuasaan. Jika aku putri keluarga kaya,
Apa kau akan tetap memperlakukanku seperti ini? Karena kau bukan penawar. Usir dia keluar. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Uang mahar itu kembalikan sepeser pun. Mama, Kita pergi. Ibumu sudah menjadi bintang. Aku akan menjagamu untuknya. Joan, sini! Wan, nanti aku pasti akan menikahimu. Aku percaya padamu. Song Jilan, kau membohongiku. Nona, Tuan Xia berencana menginvestasikan 1 miliar yuan ke keluarga Song sebagai hadiah pertemuan untuk menantu. Apakah itu cukup? Hentikan semua kerjasama dengan keluarga Song. Dia tidak pantas. Jilan. Xiamengnya adalah istrimu. Dia adalah tuan putri keluarga Xia. Selama beberapa tahun ini, keluarga Xia, kenapa dia mau mendukungmu? Masa kau tidak tahu sendiri? Tapi yang menemaniku bertahun-tahun ini cuma wanita itu. Kalau aku lakukan itu, semua orang pasti memakiku. Sebagai pria, tak setia. Terus kenapa? Yang harus kau lakukan sekarang adalah segera bertemu Bapak Xia. Katanya dia sudah menyiapkan hadiah perkenalan 1 miliar. Tapi, Aduh, Aku ini ibumu. Memangnya aku akan mencelakaimu? Ibu, aku paham. Ya sudah. Tuan, ada panggilan masuk. Ayah, aku mau pulang. Setelah rapat selesai, aku akan menjemput anakku. Halo? Bagus sekali. Anakku adalah suami Nona Xia. Kami datang untuk menemui mertua kami. Suami, tidak ada kabar kalau Tuan Putri menikah. Cepat beritahu Bapak Xia. Mohon tunggu sebentar. Menurutmu penampilan ibu sudah pantas? Apa perlu setegan ini? Mereka itu orang terkaya di Jiangcheng. Kalau bukan karena kamu menikahi putrinya, mana mungkin kita punya hak untuk bertemu mereka? Seandainya kalian tahu, aku adalah tuan putri keluarga Xia. Akankah kalian berlutut memohon maaf padaku? Hei, dasar tidak tahu malu. Apa hakmu datang ke sini? Ini rumahku. Aku tidak pantas. Memangnya kamu pantas? Ini rumahmu? Apa kamu mau bilang kamu adalah tuan putri keluarga Xia? Kamu cuma pengantar makanan. Masih mau mendekati keluarga Xia? Siapa sebenarnya yang ingin mendompleng? Sebentar lagi akan ketahuan. Hei, apa yang kamu lakukan? Apa kamu mau merusak kerja sama putraku dengan keluarga Xia? Bukankah kamu bilang aku cuma pengantar makanan? Apa yang bisa kulakukan? Sepengetahuanku, Tuan Xia, kerjasama itu didasarkan pada moral dan karakter. Bagaimana jika kalian? Jadi kalian tahu juga betapa memalukannya membatalkan pernikahan dan berselingkuh. Jika kalian tidak berani bertanggung jawab, kenapa kalian lakukannya? Wan, kau tahu, aku sudah mengorbankan banyak hal untuk perusahaan selama ini. Aku percaya kau pasti tidak akan melakukan itu. Apa pengorbananku kurang? Kau tega? Kenapa aku tidak bisa? Sudah kubilang, itu ibuku. Semua perkataan ibumu kau turuti. Untuk apa kau menikah? Kalian berdua saja yang menikah. Anak mami, jangan merugikan orang lain. Kau terus menghasut anakku untuk durhaka. Jadi,
Aku tidak akan membiarkanmu masuk ke rumahku. Orang yang beruntung tidak akan masuk ke rumah yang tidak beruntung. Terima kasih karena tidak menikahiku. Ma, lihat apa yang dia katakan. Aku? Hentikan. Tuan Xia sudah menunggu Anda. Bukankah dia bilang akan menjemputku sendiri? Seharusnya begitu, tapi dia menyiapkan kejutan untuk Anda. Anda harus pergi sendiri. Kudengar kalian juga ingin bertemu CEO Xia. Tuan, Nyonya, CEO Xia meminta kalian naik. Sampai jumpa nanti. Ma, Zhang Tezu, dia orangnya CEO Xia. Dia cuma kurir makanan. Kenal Zhang Tezu? Tapi Zhang Tezu tadi bilang akan membawanya bertemu CEO Xia. Dia itu siapa? Masih mau bertemu CEO Xia? Ah, aku tahu. Dia pasti menjual dirinya, mendekati Zhang Tezu. Dia cuma pura-pura. Tapi bagaimana kalau dia benar-benar bertemu CEO Xia dan bilang aku selingkuh saat menikah? CEO Xia pasti tidak akan setuju aku menikahi Mingnya. Kalau kau tidak bisa menikahi Nona Xia, maka kerjasama kita dengan keluarga Xia. Aduh, bukankah itu masalah? Ma, lalu aku harus bagaimana? Bagaimana kalau aku menemuinya? Meminta maaf, agar dia tidak bicara. Ah? Aduh, kenapa kau terburu-buru? Kan masih ada ibu. Tapi, Siapa si Aguewan itu? Dia tidak pantas menerima permintaan maafmu. Ah? Tidak apa-apa. Aku akan segera menelpon Mengnya. Nanti, yang satu anak kandung, yang satu orang luar. Menurutmu, siapa yang akan dibela CEO Xia? Sudah jelas. Mereka berani membuatmu jadi seperti ini. Aku pasti akan membuat mereka membayar mahal. Mereka sudah ada di perusahaan. Tapi aku tidak mengusir mereka. Lakukan saja apa yang ingin kau lakukan. Tapi sebelum itu, putriku harus kembali menjadi tuan putri keluarga Xia yang paling bersinar. Ingin bekerja sama dengan keluarga Xia? Tanya dulu, apakah aku setuju? Menya, kenapa harus aku mengendarai mobil Tuan Putri untuk mengantarmu? Kau tidak mengatasnamakan dirimu sebagai Tuan Putri, melakukan hal-hal yang tidak pantas? Bukan urusanmu. Bukankah ini hadiah ulang tahun yang ayah berikan padaku? Kenapa mobilnya ada di bawah? Aduh. Nona Xia, mobil itu pasti harganya jutaan ya? Jutaan. Itu hanya cukup untuk membeli setirnya saja. Mobilku edisi terbatas di seluruh dunia. Harganya 300 juta. 300 juta? ya ampun. Membeli perusahaanku saja tidak sebanyak itu. Meminta putraku membatalkan pernikahan dengan kurir makanan itu dan menikahi putri keluarga Xia ini, keputusanku ini sangat tepat. Katakan, kenapa kau buru-buru memanggilku kemari? Ada apa? Oh, itu semua karena Jalang itu. Dia masih cemburu karena Zilan tidak menikahinya, tapi menikahimu. Dia lalu lari ke grup Xia. Dia pergi mengadu pada ayahmu. Apa? Dia lari menemui CEO Xia. Bagaimana ini? Kalau CEO Xia sampai tahu, aku menyamar sebagai putrinya. Dia pasti tidak akan membiarkanku begitu saja. CEO Xia, bukankah itu ayahmu? Ini kantor. Aku tidak mau terlalu banyak orang memperhatikanku. Sebagai tuan putri keluarga Xia. Tuan putri keluarga Xia? Kenapa aku tidak tahu? Ayahku punya putri lagi. Maksudmu, ayahmu adalah Xia?
Oh, kenapa kau tidak bilang kalau Mengnya itu penipu? Kau tuan putri keluarga Xia? Anda benar sekali. Bukankah ini edisi terbatas LV? Model SVIP? Jangan-jangan dia benar-benar tuan putri. Tuan putri keluarga Xia? Bunga banknya saja setiap tahun sudah puluhan juta. Masih mau jadi kurir makanan? Aku menjaga harga diri kalian, tapi kalian malah meremehkanku. Aku tahu pembatalan pernikahan menyakitimu, tapi kau tidak perlu menjual diri. Berbohong pada diri sendiri di sini. Siapa yang tidak tahu? Kau dan Jang Teju itu ada main. Aku dan Jang Teju ada main. Aku terkejut. Kupikir dia benar-benar tuan putri. Sudahlah, sebelum dia bertemu CEO Xia. Cepat usir dia. Kemari. Usir dia keluar. Apa maksud keributan ini? Apa kalian menganggap keluarga Xia seperti pasar? Siapa yang berani? Ini keluarga Xia. Akulah yang asli, tuan putri keluarga Xia. Siapa sebenarnya tuan putri? Mobil tadi aku melihatnya di berita. Harganya 300 juta. Yang mampu membelinya barulah tuan putri. Lepaskan aku. Kita naik dulu saja. Betul, betul. Jangan sampai CEO Xia menunggu lama. Aku gugup. Jika bukan karena aku ingin jadi istri CEO, dan CEO Xia selalu mendukung keluarga Song, hanya orang bodoh yang mau menikahi anak mami. Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Cepat lepaskan, Tuan Putri. Tuan Putri, maafkan kami Tuan Putri. Kami benar-benar tidak tahu itu Anda. Kalian berdua dipecat. Sudahlah, mereka juga tidak tahu. Tuan Putri, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bukankah mereka ingin mendekati keluarga Xia? Sebagai putri keluarga Xia, tentu saja aku harus menemui mereka. Baik. Wah. Memang pantas jadi kantor CEO Xia. Wah, megah sekali. Andai saja suatu hari nanti aku bisa punya kantor sebesar ini. Pasti bagus sekali. Wah, ibu sudah mencarikanmu menantu yang begitu baik. Itu hanya masalah waktu, kan? Kau mengandalkanku. Aku juga mengandalkanmu. Mengya, anakku ini dia tidak pandai bicara. Nanti saat bertemu CEO Xia, kamu tolong bicarakan yang baik-baik tentang dia ya. Baik, aku akan berusaha. Astaga, Aku hanya putri seorang supir. Apa yang bisa kubicarakan? Bagaimana jika CEO Xia mengenaliku? Dia mungkin akan curiga. Ada apa sayang? Astaga, bagaimana aku bisa melupakan ini? Sayang, aku ada urusan lain. Nanti kamu tampilkan yang terbaik ya. Aku dengar ayahku menyiapkan proyek senilai 1 miliar untukmu. Kamu harus mendapatkannya. Tenang saja sayang. Aku pergi dulu. hey. CEO Xia tiba. Kenapa kamu di sini? Satpam, mana satpamnya? Ada apa? Kantor CEO Xia, bukan sembarang orang bisa masuk. Usir dia keluar. Kantor CEO Xia, tentu saja bukan sembarang orang bisa masuk. Ini manajer umum kami. Manajer umum? Manajer umum kami ingin kami mengusirnya untuk Anda. Saya ini besan Tuan Xia. Anak saya menikahi Tuan Putri kalian. Kami dengarkan manajer umum. Jadi, kau hanya karena menikahi yang katanya Nona Xia ini, makanya kau batalkan pernikahan kita. Tentu saja tidak. Lalu, Ibuku sudah bersusah payah membesarkanku. Dia selalu baik padaku. Tentu saja aku harus mendengarkannya. Song Shilan, kau sudah sebesar ini, kenapa kau tidak punya pendapat sendiri? Dasar anak mami, tai raksasa. Xiang Kuiwan, lihatlah caramu bicara. Pada ibuku, untung ibumu meninggal lebih awal. Kalau tidak, dia pasti mati karena ulahmu. Mama! Mama! Ibumu sudah menjadi bintang. Aku akan menjagamu untuknya. Kau pernah bilang padaku, kau akan menggantikan ibuku, menjagaku dengan baik. Pengawal, usir mereka keluar. Jangan biarkan mereka menginjakkan kaki di keluarga Xia lagi. Baik, Berani-beraninya kalian. Putraku menikahi Tuan Putri keluarga Xia.
Putramu itu siapa? Beraninya dia menikahi Tuan Putri. Jujur saja padamu, pesona putraku sangat besar. Manajer umum kalian ini adalah wanita murahan yang sudah dibuang setelah putraku bosan bermain dengannya. Kau itu siapa? Astaga, Bu. Kalian anjing-anjing ini, aku akan menyuruh menantuku memecah kalian semua. Xia Guiwan, jangan keterlaluan. Jangan kira kau manajer umum. Kalau kau menyinggung Tuan Putri, kau akan menanggung akibatnya. Aku ingin lihat Tuan Putri keluarga Xia ini bisa berbuat apa padaku. Usir mereka. Baik, Hei, kalian memberontak, lepaskan aku. Lepaskan aku! Nona, hari ini adalah hari peringatan kematian Nyonya. Nona memilih hari ini untuk mencoba gaun pengantin. Hanya untuk memberitahu Nyonya bahwa dia hidup bahagia. Tapi sekarang, Tuan Putri, si Osia bilang, malam ini akan diadakan jamuan makan malam. Dia mengundang Song Zilan dan ibunya. Dia akan mengumumkan identitas asli Anda di depan umum. Baik. Aku akan pulang ganti baju untuk menemui Mama. Nanti jemput aku. Baik, Aku adalah putri keluarga Xia yang asli. Tapi dia, demi menempel pada keluarga Xia, berselingkuh dengan penipu. Ma, menurut Mama, bukankah ini lucu? Aduh, Mungkin ada di sana. Hati-hati. Iya, benar. Ini semua salah wanita jalang itu. Kalau si Osia pergi ke kantor dan tidak melihat kita, dia akan punya masalah dengan kita. Ma, Ibu Xia Guiwan itu sudah meninggal bertahun-tahun. Kenapa kita harus menghormatinya? Lebih baik langsung saja biarkan Mengya menjelaskan pada CEO Xia. Kapan aku bilang mau menghormati ibu si jalang kecil itu? Lalu untuk apa aku bawa bunga ini? Aduh, lihat ini. Si Osia sangat mencintai istrinya. Tapi istrinya meninggal 18 tahun lalu. CEO Xia sangat tertutup, tidak ada yang tahu di mana batu nisannya. Aku mencari tahu dari semua orang dan akhirnya menemukannya. Kita bilang saja, kita datang untuk menghormati calon besan. Nanti, jika dia tahu kita melakukan ini, dia tidak akan keberatan dengan kita. Bisa jadi, hadiah pertemuan 1 miliar itu bahkan bisa berlipat ganda. Wan. Kenapa kamu di sini? seharusnya aku yang bertanya pada kalian. Kenapa kalian ada di sini? Jangan-jangan kalian datang untuk menghormati ibuku? Ibumu? Dia itu siapa? Kenapa kami harus menghormatinya? Aku tidak mengizinkanmu bicara begitu tentang dia. Oh, dengar-dengar hari ini adalah hari peringatan kematian ibumu ya? Kalian mau apa? Hei, apa yang kau lakukan? Apa? Wanita ini melahirkanmu. Si manis kecil ini membuat putraku tidak bertemu CEO Xia. Kontraknya hampir batal. Mak, bukankah perkataanmu itu sudah keterlaluan? Kau membela orang luar dan menyalahkanku? Siapa yang melahirkanmu? Maaf. Kalian juga sudah keterlaluan. Bukankah kau nona besar keluarga Xia atau semacam manajer umum? Kalau berani, suruh orang datang dan lemparkan aku keluar dari sini. Baik. Yang Taeju, jemput aku sekarang. Bawa banyak orang. Sekarang juga. Berlagak. Mak, cepat lihat. Apa yang bagus dilihat? Sudah mati juga. Lihat apa? Tapi di batu nisan ini tertulis, istri tercinta dari CEO Xia Yuechuan. Makam istri tercinta. Apa? Bagaimana bisa? Guiwan, kenapa? Kenapa kau melakukan ini? Kau tahu betul, aku sangat butuh dukungan dari CEO Xia. Dasar wanita. Kau sengaja ya? Aku sengaja. Ini ibuku. Mana mungkin aku membiarkan kalian memperlakukannya begini? Kau membenci kami. Kau iri pada putraku yang menikahi tuan putri keluarga Xia, bukan kau. Kau sengaja merusak kerjasama putraku dengan keluarga Xia. Jika kalian tidak punya hati, jangan gunakan pikiran jahat kalian untuk menilaiku. Kau. Guiwan, aku sudah memberimu kesempatan. Apa maksudmu?
Apa yang terjadi hari ini? Aku akan memberitahu Mengnya saat pulang. Biarkan dia memberitahu ayahnya. Mengenai bagaimana Tuan Xia akan menargetkanmu, aku tidak peduli lagi. Bagus. Aku ingin lihat ayahku akan percaya siapa. Ayahmu? Astaga, kau masih bermimpi jadi tuan putri keluarga Xia? Mah, jangan bicara lagi. Percaya atau tidak, terserah padamu. Oh ya? Kau lagi-lagi mengasihani orang luar ini? Aku beritahu, Mah. Xia Guiwan ini meskipun bukan tuan putri keluarga Xia, tapi dia kenal Zhang Teju. Mengnya kan belum mendapatkan kekuatan nyata di keluarga Xia. Kalau Zhang Teju ikut campur, kita tidak akan... Kau mengkhawatirkan itu? Kenapa, Mah? Kau punya solusinya? Xia Guiwan. Beginikah caramu memperlakukan penyelamat hidupmu? Kalau bukan karena anakku menyelamatkanmu, kau tidak akan hidup dan berdiri di sini sekarang. Kebakaran! 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 Mama! Di sini berbahaya. Kita harus cepat lari. Ya, Guiwan. Aku tidak memintamu membalas budi. Tapi jangan juga balas dendam. Hanya karena aku tidak menikahimu, kau tidak akan menghancurkanku, kan? Aduh, anakku sayang. Kau demi wanita ini, mati-matian menyelamatkannya. Bahkan menjalin cinta 5 tahun. Dia memperlakukanmu seperti ini ya? Cukup! Aku sangat berterima kasih kau menyelamatkanku. Tapi selama ini, aku membantumu membayar cicilan rumah dan mobil. Kau malah membatalkan pernikahan dan selingkuh. Termasuk hari ini. Cukup sampai di sini saja. Mulai sekarang, kita tidak saling berutang. Ibumu hanya berubah menjadi bintang. Aku akan menjagamu untuknya. Dia. Terima kasih ya. Apa kita saling kenal? Apa? Lihatlah, lihatlah. Inilah wanita yang ingin kau nikahi. Kau masih di sini, dia sudah secara terang-terangan menggoda pria lain. Jika kau menikahinya, dukungan dari keluarga Xia kita tidak dapat, malah dapat banyak tanduk. 18 tahun yang lalu, Kita... Xia Guiwan, aku Apa yang kau lakukan? memukul pacarku sendiri. Apa urusanmu? Betul sekali. Ini urusan keluarga kami. Apa urusanmu? Pacar. Ternyata selama bertahun-tahun aku mencarinya, sudah ada yang menjaganya untukku. Meskipun dia pacarmu, kau tidak seharusnya memukulnya. Aku bukan pacarnya. Bajingan ini tidak pantas menjadi pasanganku. Xia Guiwan, 5 tahun berpacaran. Hanya karena sedikit ketidaknyamanan ini, kau ingin membalikan keadaan secepat ini. Ayo, pulang denganku. Tidak mau. Apa kau tidak dengar apa yang dia katakan? Dia bukan pacarmu. Tolong perhatikan sikap dan perilakumu sendiri. Siapa kau baginya? Apa ini ada hubungannya denganmu? Aku suaminya. Suami. Bagus ya Guiwan, kau berani-beraninya di belakangku. Menikah dengan orang ini. Kau yang selingkuh duluan. Pertunangan sudah dibatalkan. Apa urusanmu aku menikah dengan siapa? Tapi kau tidak bisa begitu saja. Menikah setelah putus denganku. Langsung pindah hati. Mana ada yang percaya tidak ada apa-apa. Benar. Kau hanya pengganti. Orang yang kusukai selalu dia. Apa? Apa? Tidak mungkin. Jika hanya pengganti, bagaimana mungkin kau rela berkorban selama 5 tahun tanpa mengharapkan balasan? Hanya karena satu kata dari ibumu, kau bisa berakting denganku selama 5 tahun. Kenapa aku tidak bisa berakting? Kau tidak bisa. Kau hanya kurir makanan. Kau. Jadi maksudmu, jika aku bukan kurir makanan, aku bisa dipermainkan begitu saja? Oh, kau mau bilang kau tuan putri keluarga Xia lagi? Kau belum bosan bicara? Aku sudah bosan mendengarnya. Xia Guiwan, aku beri kau satu kesempatan terakhir. Jelaskan padaku. Nak,
Jelaskan. Kita pacaran 5 tahun. Di hari pernikahan kita, kau membatalkan pernikahan dan selingkuh. Apa kau pernah memberiku satu penjelasan pun? Sudah kubilang, itu ibuku. Anak mami. Kau, Nah, pestanya akan segera dimulai. CEO Sia juga akan datang. Kali ini kita tidak boleh terlambat lagi. Hanya seorang kurir makanan. Selama kau bisa membujuk Tuan Putri keluarga Sia dan mendapatkan investasi dari keluarga Sia untuk menghadapinya, bukankah kau bisa melakukan apa saja sesukamu? Baik, Mama, aku akan menurutimu. bagus. Anak baik. Xia Guiwan, 5 tahun lalu, kau memberiku gelang ini sebagai tanda cinta kita. Aku sangat menghargainya. Tapi sekarang, cintamu sama seperti kalung ini tidak ada harganya. Tunggu saja, aku akan membuatmu tahu akibat mengkhianatiku. Gelang ini sangat cantik. Sepertinya sama dengan kalung yang ada di lehermu. Tentu saja, kalung ini sangat berarti bagiku. Sama sepertimu. Aku tidak akan pernah melupakan malam 18 tahun yang lalu. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Maaf ya, tadi aku memanfaatkanmu. Seharusnya aku yang minta maaf. Tanpa persetujuanmu, aku lancang mengarang hubunganmu denganku. Tidak, kamu juga ingin melindungiku. Song Jilan. Dia terlalu tidak tahu malu. Gelang ini dan kalung di lehermu sepertinya sepasang ya. Aku membuatnya sendiri. Dulu kupikir dia akan menemaniku seumur hidup. Tidak kusangka. Sangat cantik. Hanya saja, orang yang memilikinya dulu tidak punya selera. Aku juga berpikir begitu. Kalau begitu, kamu masih menyukainya. Daripada dibilang menyukainya, lebih baik mengatakan suka pada orang waktu kecil itu. Apa yang dia katakan? Itu aku. Sebenarnya aku... Tapi perasaan masa kecil adalah yang paling rapuh. Begitu juga dengan orangnya. Aku ada urusan sekarang. Aku pulang dulu. Terima kasih atas bantuanmu hari ini. Jika ada masalah nanti, kau bisa mencariku di keluarga Sia. Keluarga sih. CEO Fu, pesta akan segera dimulai. Kabarnya Tuan Putri keluarga Sia juga akan datang. Ayo, biarkan aku melihatnya. Sudah 5 tahun menikah, istri yang belum pernah kutemui. Apa? Tunangan? Apa? Tunangan apa? Ayah, aku tidak mau bertemu. Dulu kabur dari pernikahan, sekarang kencan buta lagi. Memalukan sekali. 5 tahun lalu, kau bersikeras mengejar cinta. Hari ini, mau tidak mau, kau harus bertemu. Bahkan jika tidak mau, kau tetap harus menemuinya. Ayah, halo? Astaga, tidak memberitahuku sebelumnya. Aku bisa menyiapkan hadiah permintaan maaf untuk mereka. Aduh. Perjamuan diadakan di Xinxiang. Ini adalah tempat di mana perjamuan kenegaraan diadakan. Biaya per orang di atas 500.000. CEO Sia menyewa seluruh gedung untuk pesta kembalinya Menya. Benar-benar pengeluaran besar. Menja. CEO Sia, pasti sangat menyayangimu ya. Begini saja. Sejak aku lahir, semua yang kulihat, nilainya tidak pernah di bawah 6 digit. Investasi aman. Nah, kau dengar itu? Mengya. Lingkungan tempat dia hidup sejak kecil adalah level seperti ini. Nanti kalau menikahimu, kau tidak boleh membuatnya menderita. Bu, aku mengerti. Menya, kau adalah istriku yang akan kunikahi secara resmi. Aku berjanji, aku akan baik padamu seumur hidup.
Xia Guiwan. Kok dia malah datang ke sini? Pasti mau cari laki-laki pajir. Soalnya pesta ini diselenggarakan keluarga Xia. Penuh orang-orang kaya dan pejabat. Kau pikir kau pantas? Makhluk yang bikin malu keluarga. Cepat pergi dari sini. Ini pestaku. Kalau ada yang harus pergi, kamu yang pergi. Pestamu? Ini kan acara bos Xia untuk Tuan Putri kesayangan beliau. Lalu, kau putri keluarga Xia? Xia Guiwan. Sama-sama marga Xia bukan berarti kau bisa pura-pura jadi tuan putri keluarga Xia. Siapa yang asli, siapa yang palsu? Kau sendiri yang tahu. Dasar perempuan jalang, masih berani bicara besar di sini. Xia Guiwan, jangan kira karena kau dapat Zhang Deju, kau boleh seenaknya sendiri. Kalian ngomong apa? Kalau bicara soal koneksi, justru Tuan Putri yang dekat denganku. Oh, Kamu masih tahu kalau kamu mengikuti Tuan Putri. Benar-benar seperti serangga musim panas yang tak mengerti es. Orang bodoh tak kenal takut. kamu pura-pura. Aku pernah melihat. Kamu adalah sopir. Ayah, Oh, Menya. Zhang Deju, ini putriku, Xia Mengya. halo. Ma, Jilan. Bagaimana kalau kita masuk sekarang? Masuk begitu saja. Aku belum selesai memarahi si penipu ini yang mengaku sebagai nona muda keluarga Xia. Si jalang kecil itu. Nenek tua bangke, diamlah. Apa kamu baru puas kalau Zhang Deju tahu aku berpura-pura jadi tuan putri? Begitu? Ma, Pertemuan langka ini. Jangan buang waktu untuk orang yang tidak pantas. tapi Benar, Ma. Jangan lupa tujuan kita kali ini. Adalah 1 miliar. benar. Tidak ada waktu untuk bertele-tele denganmu di sini. Hari ini kami datang untuk keluarga Xia membicarakan kerjasama besar. Kebetulan sekali. Aku datang hari ini juga untuk bertemu CEO Xia. Ayo, kita masuk dulu. Benar, Para tamu sudah menunggu. Kau, Ma, bagaimana ini? Zhang Deju pasti akan membawanya bertemu CEO Xia. Kalau begitu, investasiku... bukankah ada Menya? Menya adalah putri kesayangan CEO Xia. Mana bisa jalang kecil itu menandinginya? Menya, nanti tolong kau bicara yang baik tentangku di depan CEO Xia. Betul, benar. Kita dan CEO Xia kan keluarga. Itu CEO Xia. Keluarga. Kalian pantas? Benar. Jika Zhang Deju itu berani memperkenalkan Xia Guiwan kepada CEO Xia, aku akan membongkar kedoknya. Fakta bahwa aku berpura-pura jadi putri keluarga... Tidak bisa. Xia Guiwan memang penipu. Itu benar. Tapi aku juga tidak asli. Ini sama saja menyuruhku mati bersamanya. Kenapa tidak bisa? Karena... Menya, dia yang meniru kamu, bukan kamu yang meniru dia. Kenapa kamu terlihat sangat gugup? Mungkinkah... Karena aku takut. Ayahku tidak akan menyukai kalian. Tidak. Tidak suka? Kami? Anakku ini lulusan terbaik. Dan sekarang dia CEO keluarga Song. Pemuda berbakat. Kalau bicara yang enak didengar, dia CEO keluarga Song. Kalau bicara yang tidak enak didengar, dia hanya pemimpin kelompok amatiran. Sebagai tuan putri keluarga Xia, jika aku menikah dengan orang seburuk itu, apa ayahku akan senang? Kamu, Mama, 10 miliar. Investasi 10 miliar. Mengja, kita bisa menikahi tuan putri keluarga Xia. Itu adalah keberuntungan keluarga Song yang sudah kita kumpulkan selama 8 generasi. Kalau begitu, keluargamu itu sudah 8 generasi tidak punya keberuntungan. Sampai tertipu olehku. Si penipu ini. Baiklah, ayo masuk. Ai, Menya, Ayah, Aduh, Salam, CEO Xia. CEO Xia. ayah. Ini kan pertama kali bertemu. Panggilan hormat. Anda bisa mendidik putri sebaik Mengnya. Sungguh pendidikan yang baik. CEO Xia bisa menikahi gadis sebaik Mengnya adalah keberuntungan seumur hidupku. Ini adalah keberuntungan seumur hidupku. Menikah? kapan kamu menikah? Kenapa aku tidak tahu? Ayah, aku hanya takut Anda tidak setuju. Kamu begitu setia pada CEO Xia.
Tahu pikiranku. Mana mungkin setuju. Anakku ini sangat menyukai Mengya. Ya, aku sangat menyukai Mengya. Itu cinta pada pandangan pertama. Jilan, kau menyukaiku. Yang kau suka, jelas keluarga Xia. Tapi apa boleh buat, aku juga hanya menyukaimu. Status CEO keluarga Song. Xiatua, Zhang Teju. perjamuan akan segera dimulai. Aku tidak bisa pergi sekarang. Ada beberapa orang yang harus kau temui. Baik. Xiatua. Mengya, cara Zhang Teju memanggil Xiatua itu agak tidak sopan ya. Ini terlihat seperti Zhang Teju adalah atasannya. Ayahku dan Zhang Teju sudah bekerja sama bertahun-tahun. Hubungan mereka sangat baik. Tapi meskipun sudah bekerja sama bertahun-tahun, bagaimanapun juga mereka CEO dan asisten khusus. Bahkan aku pun. Kau adalah kau. CEO Xia adalah CEO Xia. CEO Xia itu pandai mengatur bawahannya. Untung aku cepat tanggap. Tidak ketahuan melangnya. Sudah. Ayo kita masuk dulu. Jangan sampai dia bertemu CEO Xia. Membongkar penyamaranku sebagai tuan putri keluarga Xia. Tuan Putri, kalau begitu saya akan melanjutkan persiapan. Pergilah. Baik. Apalagi yang ingin kau lakukan? Mengya. Bagaimana bisa tiba-tiba jatuh? Xia Guiwan. Sampai kapan kau akan menargetkan Mengya? Aku menargetkannya. Kalau matamu tidak berguna, sumbangkan saja. Jangan bicara omong kosong di sini. Kalau tidak, mungkinkah Tuan Putri keluarga Xia ini yang menargetkan kurir makanan sepertimu? Aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan dengan orang bodoh. Kenapa? Setelah menabrak orang, kau mau kabur begitu saja? Sudah berapa kali ku bilang, bukan aku. Berapa kali lagi aku harus menjelaskan? Xuan, tanganku sakit sekali. Jika harga untuk menikahimu seperti ini, kalau ayahku tahu, dia sangat menyayangiku, pasti tidak akan setuju. Bagaimana bisa begitu? Tanpa dukungan keluarga Xia, rantai modal keluarga Song akan langsung terputus. Aku tidak peduli apakah kau yang mendorongnya atau bukan. Sekarang Mengya bilang kau yang mendorongnya. Aku hanya percaya padanya. Yang kau percaya itu, apakah dia atau statusnya sebagai tuan putri keluarga Xia? Kau. Bagaimana kalau bukan kau yang lakukannya? Tuan Putri keluarga Xia sudah bicara. Mana mungkin aku membela kurir makanan sepertimu? Bicara. Minta maaf. Aku tidak akan minta maaf. Memangnya kau bisa apa padaku? Aku hentikan. Siapa yang memberimu keberanian, berani menyentuh orangku? Orangmu. Memangnya kau ini siapa? Song Zilan. CEO Song. Kenapa? Menyadari identitasku. Datang padaku untuk berdamai, begitu? Orang ini makin dilihat makin tidak asing. Yang dia pakai di tangannya itu? Patek Philippe model terbaru kan? Harganya tak ternilai. Hanya orang-orang dengan kekayaan lebih dari 100 juta yang bisa memesan lebih dulu. Tadi aku dengar orang memanggilnya CEO Fu. Jangan-jangan itu CEO Fu yang misterius itu, yang bahkan belum pernah menunjukkan wajahnya, yang menguasai seluruh lingkaran bisnis. Fu Xiyue kan? Fu Xiyue? CEO Grup Fu? Tidak mungkin. Kau ini orang rendahan. Sudah memasukkan diri sebagai tuan putri keluarga Xia. Sekarang membawa pria tak jelas untuk memasukkan diri sebagai CEO Fu. Berbohong tanpa berpikir. Siapa yang tidak tahu? 5 tahun lalu, Tuan Putri keluarga Xia kabur dari pernikahan. Fu Xiyue sangat dipermalukan. Jika itu benar Fu Xiyue, dia pasti membenci nona keluarga Xia setengah mati. Bagaimana mungkin dia muncul untuk mendukungmu? Xia Guiwan, kau benar-benar tak tahu diri. Menjilat Zhang Teju saja tidak cukup. Kau juga mencari gigolo untuk memasukkan diri sebagai CEO Fu. Kau benar-benar pantas mati. Betul. Semuanya, lihatlah. Wanita ini, dia sudah menyinggung keluarga Xia. Sekarang menyinggung keluarga Fu lagi. Jika kau ingin mati sendiri, silakan saja. Tapi jangan libatkan kami. Kau gila. Kau ingin menghancurkan pestaku. Pestamu? Ini adalah pesta yang diadakan untuk putri kesayangannya.
Seorang kurir makanan sepertimu tidak pantas. Aku adalah putri keluarga Xia. Pestanya sudah dimulai. Maaf, hadirin sekalian. CEO Xia mendadak ada urusan. Pesta malam ini akan diselenggarakan oleh Tuan Putri keluarga Xia dan tunangannya. CEO Grup Fu, Fu Xiyue. Turunlah. Mari kita sambut mereka dengan tepuk tangan meriah. Mengya, kenapa kamu tidak naik? Menja, apa yang dikatakan Zhang Tezu tadi? Kamu dan CEO Grup Fu adalah tunangan. Aku tidak menyangka. Meskipun sudah kabur dari pernikahan, CEO Xia, ternyata belum menyerah pada ide pernikahan dengan grup Fu. Ini semua salahmu. Si pecundang yang hanya bisa numpang hidup. Dia sukses berkat aku. Tentu saja ayahku tidak menyukainya. Kamu? Menja, bagaimanapun juga, kamu dan Zilan, kami sudah menikah. Kamu punya waktu untuk ayahmu akan bicara baik-baik. Baik, aku akan mencari waktu untuk mempertemukan kalian berdua dengannya. Semoga CEO Xia segera mentransfer investasi 1 miliar itu ke keluarga Song. Dengan begitu, meskipun ketahuan aku ini penipu, aku masih bisa mendapatkan separuhnya saat bercerai. CEO Fu, Zhang Teju mencarimu. Beritahu dia, pernikahan ini dibatalkan. Aku sudah menemukan orang yang kucari. Tolong hubungi CEO Xia. Maaf, Tuan Putri kami ada urusan mendadak, tidak bisa naik panggung. Ayah juga begitu. Aku sudah bilang tidak mau menikah. Dia malah menipuku datang ke sini. Katanya untuk pesta. Ternyata untuk mengumumkan pernikahan. Ada apa ini? Kenapa? Menyamar sebagai Tuan Putri keluarga Xia ketahuan. Tidak bisa berpura-pura lagi, jadi mau kabur. Tidak bisa. Terlalu berbahaya jika terus di sini. Harus segera pergi. Sebelum Song Zilan mendapatkan investasi 1 miliar dari grup Xia, aku tidak boleh ketahuan. Ada apa? Ayahku. Ayahku bilang, dia setuju untuk menginvestasikan 1 miliar untukmu. Dia menyuruhku menemuinya untuk bicara. Benarkah? Aduh, cepat pergi sana. Jangan sampai CEO Xia menunggu terlalu lama. Kau bilang aku tidak bisa berpura-pura lagi. Ingin kabur? Betul. Kalau tidak, kau bilang kau Tuan Putri keluarga Xia. Kenapa kau tidak naik panggung? Xia Mengnya juga tidak membuktikan identitasnya. Kalau tidak salah ingat, dia juga tidak naik panggung. Menya tidak naik panggung karena dia mencintai Zilan kita. Mencintainya? Betul. Pernikahan dengan keluarga Fu adalah keinginan CEO Xia. Menya langsung menolaknya. Tentu saja dia tidak akan naik panggung. Kau yakin? Dia tidak mau, bukan tidak bisa. Tentu saja tidak mau. Xia Guiwan, Bisakah kau berhenti menilai orang lain dari dirimu sendiri? Kamu penipu. Bukan berarti semua orang adalah penipu. Xia Mengnya, yang palsu tetaplah palsu. Jangan sampai kamu percaya diri. Aku tidak bisa mengurus orang lain. Tapi mengurus kurir makanan sepertimu. Berhenti. Hentikan. Tuan Xia, Siapa yang menyuruhmu menyentuh Tuan Putri? Tuan Putri? Tuan Xia, apa maksud Anda? Tuan Putri Anda? Bukankah itu Mengya Anda? Tuan Putri? Menja? Kamu bilang begitu pada mereka? Ayah, bukankah aku putri Anda? Kalau begitu, di hati Anda, bukankah aku Tuan Putri? Benarkah? Zilan, cepat katakan pada ayahku. Bukankah aku selalu bilang aku hanya putrinya? Betul. Kenapa tertawa? Aku menertawakan beberapa orang yang berlada seperti orang besar. Tapi mereka sendiri tidak tahu. Kedok ini segera terbongkar. Maksud kamu apa? Pak Xia, terangkan saja pada mereka, terutama pada anakmu, siapa diriku sebenarnya. Sikap nona besar kayak begini? Jangan-jangan. Pak Xia nggak bermaksud memusuhi Zilan. Mau suruh nona besar batalkan tunangan ya?
Cuma karena Xia Guiwan. Sudah ada urusannya. Asal kita buka saja skandal kalau Xia Guiwan berselingkuh sama Zhang Teju. Pak Xia pasti bisa menilai sendiri. Mingya, apa kamu di luar sana ngelakuin hal yang gak seharusnya? Mana mungkin? Pak, aku kan cuma anak supir. Memangnya aku bisa ngapain? Syukurlah. Pak, kenapa hari ini Bapak kelihatan panik banget sih? Menurut kamu kenapa? Kamu tadi benar-benar kurang ajar. Aku? Aku kenapa? Itu loh Nona besar, kamu kok berani bersikap kasar begitu? Apa? Tuan Putri? Dia? Astaga, kau gila. Kau pikir pantas menunjuk Tuan Putri? Bapak Xia, bukankah itu ayahmu? Ini kantor. Aku tidak ingin terlalu banyak orang memperhatikanku. Status putri keluarga Xia. Kenapa? Kau putri keluarga Xia? Xia Guiwan. Tidak semua yang bermarga Xia bisa mengaku sebagai putri keluarga Xia. Siapa sebenarnya yang palsu? Kau tahu sendiri di hatimu. Kau, Aku menargetkannya. Kalau matamu tidak berguna, sumbangkan saja. Jangan berbohong di sini. Kalau tidak, mungkinkah Tuan Putri ini menargetkanmu yang kurir makanan? Aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan dengan orang bodoh. Selesai. Dia benar-benar Tuan Putri. Kalau begitu bukankah dia selalu tahu aku berbohong? Mingya. Apa? Kau memikirkan apa? Ayah, kau harus membantuku. Ada apa? Kenapa menangis begini? Ayah, Tuan Putri menyukai Zilan. Apa? Kau bilang Tuan Putri menyukai suamimu? Tuan Putri itu, dia bahkan Fusi Yue dari grup Fu saja. Tidak dia lirik. Bagaimana mungkin dia menyukai suamimu? Ayah, kau memihak siapa sih? Aku hanya tidak mengerti. Tuan Putri itu pria seperti apa yang dia inginkan? Tidak bisa dia dapatkan. Kenapa dia harus menyukai pria yang sama dengannya? Dia memang ingin merebut suamiku. Dia ingin putri ayah menjadi janda. Mengusir putri ayah dari rumah. Maka sisa hidupku akan hancur. Bagaimana ini ayah? Apa? Aku akan langsung memberitahu CEO Xia. Dia pasti tidak akan membiarkan putrinya bertindak keterlaluan. Jika CEO Xia tahu, dia pasti akan menyelidiki masalah ini. Kalau ayahku dipecat nanti, bagaimana aku bisa berpura-pura menjadi tuan putri keluarga Xia dan mencari pria kaya? Tidak bisa. Apa yang tidak bisa? Mingya, ini... Nona Xia, aku menghormatimu. Tapi ini bukan alasan bagimu untuk menindas putriku. Aku. Menindas putrimu. Betul. Putrimu bahkan tidak pantas kutindas. Kau. Ayah, sudahlah. Kau sudah ditindas seperti ini? Bagaimana bisa sudahlah? Ayah, Dia keterlaluan. Aku hanya tidak ingin kau nanti mendapat masalah. Kehilangan pekerjaan, ayah bisa mencari yang lain. kehilangan pekerjaan? Apa CEO Xia yang terhormat ini masih perlu mencari pekerjaan sendiri? CEO Xia apa? Aku... Ibuku meninggal lebih awal. Ayahku, demi membesarkanku, dia demi ini, mengorbankan banyak pekerjaan. Benar. Ibu Mengya, saat dia masih kecil, sudah meninggal dunia. Mengya aku besarkan sendiri. Dia adalah satu-satunya yang kumiliki di dunia ini. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Siapapun itu, kalau berani berbuat jahat padanya, aku tidak akan tinggal diam. Ibunya memang sudah meninggal sejak dia kecil. Berarti Mengnya benar-benar putri keluarga Xia. Untung aku tidak percaya omongan wanita murahan itu. Xia Guiwan, aku sudah bilang padamu, orang yang kucintai hanyalah Mengnya. Song Jilan, kau menyukainya itu urusanmu. Jangan seret nama aku ke dalamnya. Kalau kau sudah tahu, putriku dan suaminya sudah saling jatuh cinta. Lalu kenapa kau masih ingin ikut campur? Aku mengganggu mereka? Nona Xia, aku mohon padamu, bisakah kau berhenti mengganggu hidupku dengan suamiku? Kamu, Tuan Xia tahu kebenarannya, sudah tidak bisa dihindari. Kalau begitu, aku akan berusaha mengalihkan letak kesalahan masalah ini. Tuan Putri,
Mengingat ayahku sudah bekerja keras untuk keluargamu selama bertahun-tahun ini, tolonglah, bantu aku menanggung kesalahannya. Gadis ini, bukankah dia sekarang bersama CEO Fu? Bersama itu, Nona Xia? Dia bukan putri keluarga Xia, kan? Putri keluarga Xia? Bahkan CEO Fu pun tidak disukainya. Melarikan diri dari pernikahan 5 tahun lalu sudah jadi rahasia umum. Mana mungkin dia menyukai pria beristri? Ada keributan apa ini? Tuan Putri? Anda sudah datang. Ya. Perlukah saya mengusir orang-orang ini? Tuan Putri, Mengja, Zhang Tezu, kenapa kau memanggilnya Tuan Putri? karena Zhang Tezu menyalahgunakan wewenang. Zhang Tezu, kau dan Xia Guiyuan ada main ya? Membantu kurir makanan ini masuk grup Xia? Berpura-pura jadi manajer umum saja sudah cukup. Sekarang di depan Bapak Xia dan Tuan Putri, dia masih berlagak jadi putri keluarga Xia. Bapak Xia, Tuan Putri. Apa kau membicarakan mereka? Memangnya kenapa? Apa kau mau aku memanggil wanita rendahan ini Tuan Putri? Dia tidak pantas. Diam! Kau ini siapa? Berani-beraninya memfitnah Tuan Putri. Seseorang. Bapak Xia, lihatlah, di depan Anda saja dia berani. Aku bukan Bapak Xia. Aku hanya seorang supir. Ayah, Apa-apaan ini? Hentikan. Aku sudah bilang padamu tadi. Jangan sentuh wanitaku. Xia Guiyuan, kau gila. Mendua saja sudah cukup. Sekarang kau berani menggoda Bapak Xia dan membuat Bapak Xia mengabaikan putrinya sendiri. Aku menggoda Bapak Xia. Apa yang kau bicarakan? Nona muda keluarga Xia, Xia Mengya. Nona besar Xia. Apa kau tidak punya sesuatu untuk dikatakan? aku selesai sudah. Tuan Xia, saya rasa kontrak kerja kita sudah sangat jelas tertulis. Tidak boleh menggunakan nama keluarga Xia untuk keuntungan pribadi di luar. Zhang Tezu, aku tidak pernah mengaku sebagai Xia. Mereka yang salah paham. Sungguh, kau harus percaya padaku. Ayah, Diam. Kenapa kau tidak segera jujur tentang apa yang sudah kau lakukan? Si Xia, apa maksudmu ini? Betul sekali, CEO Xia. Meskipun Zhang Tezu ini sudah menemanimu bertahun-tahun, tapi pada akhirnya dia hanyalah seorang karyawan. Kau tidak perlu menjaga perasaannya. Xia Mengya, bukankah kau bilang Nona besar merebut suamimu dan memaksamu keluar tanpa apa-apa? Kenapa sekarang jadi kau berpura-pura jadi Tuan Putri? Aku merebut suaminya. Dia yang di hari pernikahanku merebut suamiku. Dia bahkan bilang aku hanya kurir makanan. Dan dia adalah putri dari keluarga kaya. Aku hanya pantas dicampakkan. dengar penjelasanku. Anak durhaka, Ayah memukulku. Ayah tidak pernah melakukan ini padaku sebelumnya. memang pantas kau kupukul. Aku bahkan menyesal tidak memukulmu sebelumnya. Sampai kau jadi seperti ini. Penuh kebohongan. Tapi aku hanya memperjuangkan apa yang kuinginkan. Apa aku salah? Memang aku tidak tahu sebelumnya kalau kau adalah Tuan Putri keluarga Xia. Tapi bahkan jika aku tahu, aku tidak akan menyesali apa yang sudah aku lakukan. Ibu, bagaimana ini? Xia Mengya itu sama sekali bukan putri keluarga Xia. Justru Xia Guiyuan yang kita batalkan pernikahannya. Sudah kuduga. 5 tahun lalu kau tidak punya apa-apa. Bahkan belum lulus. Bagaimana bisa grup Xia memberimu begitu banyak sumber daya? Tapi perusahaan kita sangat membutuhkan dana, terutama investasi dari grup Xia. Kita sebelumnya sudah begitu jahat padanya. Bagaimana ini, Bu? Kenapa kau panik? Ada ibu di sini, tenang saja. Dia sangat menyukaimu. Dia pasti tidak akan menarik investasinya. Baik, Bu. Aku akan mendengarkanmu. Kau sangat menyukai Song Zilan? Aku tidak sepertimu yang buta karena cinta. Aku hanya mengincar dana 1 miliar yang diberikan grup Xia kepadanya. Dan juga posisi istri CEO. Investasi 1 miliar? Kau tidak tahu. Bu, dia bukan putri keluarga Xia. Bukan, aku tidak tahu. Tapi kau tidak... Departemen Bisnis Xia Group melayani Anda. Investasi keluarga Song masih dalam proses? Bukankah Anda sudah bilang pada CEO Xia? Untuk membatalkan semua investasi pada keluarga Song? Tidak mungkin. CEO Xia sangat menghargaiku.
Menghargai. Kau tidak punya kemampuan, tapi sok pintar. Anak mama nomor 1 di dunia. Xia Guiwan, jangan menjelek-jelekan hanya karena tidak bisa mendapatkannya. Kalau bukan karena anakku hebat, mana mungkin kau dulu tertarik padanya? Betul. Pembatalan pernikahan waktu itu, kau sendiri yang memintanya. Barang murahan seharga 600 yuan. Masih berani sombong di depanku. Jika aku putri dari keluarga kaya, Apa kau masih akan memperlakukanku begini? Karena kau bukan. Panggil orang. Wan Wan. Lihat, kalian dulu pacaran 5 tahun loh. Jangan sebut-sebut lagi. Itu adalah 5 tahun paling memalukan bagiku. Mencintai sampah seperti itu dan rela berkorban untuknya. Dasar jalang. Kau yang menipuku dan menggodaku. Jelas-jelas kau sendiri yang serakah. aku hanya memberimu petunjuk. Aku tinggal di rumah keluarga Xia dan mengendarai mobil keluarga Xia. Kau dan ibumu Kau dan ibumu. seperti anjing pemburu yang mencium bau. Mereka datang mencarimu. Semua ini karena kamu. Wan, aku tahu kamu masih mencintaiku kan? Lihat, dulu kamu masih mengantar makanan di tengah hujan badai. Ibumu hanya menjadi bintang. Aku akan menjagamu untuknya. Wan, aku pasti akan menikahimu nanti. Aku percaya padamu. Wan, apa yang kamu lakukan? Penawal, Wan, usir mereka berdua. menyebalkan sekali. Dulu bekerja di keluarga Xia, kalian berdua harus diusir. Pindah ke sini, tetap harus diusir. Betul. Semua orang ingin mengusir kalian berdua. Kalian berdua yang paling pantas diusir. Saat tidak tahu identitas orang, kalian menindasnya. Setelah tahu identitasnya, kalian menjilat. Cih, soal tidak tahu malu, tetap saja kalian... Halo, Bapak Song, gawat. Penagih utang datang ke kantor mencari Anda. Apa? Mereka sudah sampai di kantor. Bicara, ada apa ini? Ada apa? Ini semua salahmu. Nak, Aku bilang ingin menikahinya. Kau tidak setuju. Aku bilang jangan keterlaluan. Kau tetap tidak setuju. Ini semua salahmu. Kaulah yang menghancurkanku. aku ini ibu kandungmu. Apa mungkin aku akan mencelakaimu? Justru karena kau ibu kandungku. Kau itu tidak berguna. Makanya kau membesarkan aku yang tidak berguna ini. Bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Jika atasan tidak benar, bawahan akan ikut rusak. Kau seharusnya sudah menduganya. Xia Guiwan, jangan keterlaluan. Kaulah yang keterlaluan. Selama bertahun-tahun kita bersama, aku memberikanmu rumah, membantumu memulai usaha. Tapi hasilnya, kau bilang semua itu hanya untuk memanfaatkanku. Selungkuh dan membatalkan pernikahan di hari H, lalu menghinaku, cinta dan pengorbananku. Tapi bagaimanapun juga, aku adalah penyelamatmu. Wan, aku menyelamatkanmu. Tentu saja kau milikku. Kebetulan sekali. Aku juga ada di kebakaran itu. Anak muda, kau tahu apa yang kau katakan. Menyamar sebagai CEO Fu saja belum cukup. Sekarang kau ingin menyamar sebagai penyelamat juga. Aku beritahu kau, aku yang menyelamatkannya. Aku punya bukti. Lihat bekas luka ini. Ini yang kudapat di lokasi kebakaran waktu itu. Omong kosong. 18 tahun lalu, kau sama sekali tidak ada di Jiangjiang. Apalagi di kebakaran itu, kau menyelamatkan Xia Guiwan. Mah, apa yang Mama bicarakan? Anak durhaka. Aku masih bisa bergerak, kau sudah berani memukulku. Kalau aku sudah tua nanti, kau pasti akan mengendalikanku. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Kau juga jangan harap bisa hidup enak dengan menginjak-injakku. Pesawat terbakar.
Ada bekas luka bakar di tangannya. Karena 18 tahun lalu, di lokasi kebakaran, dia menyelamatkanku. Aku harus menemukannya. Aku pasti akan mengerahkan segalanya untuk membalas kebaikannya. 18 tahun yang lalu, luka bakar. Ini pas sekali dengan anakku. Ada cara agar anakku bisa terus sekolah. Apa? Kalian membohongiku? Guiwan, jangan dengarkan dia. Dengarkan penjelasanku. Ibuku melakukan ini hanya karena tidak ingin aku menikahimu. Dulu, kalau bukan karena aku mencari cara, kau bahkan tidak akan lulus kuliah. Sekarang kau bahkan memukul ibumu. Baiklah. Kau juga jangan menikmati keuntungan yang kubawa untukmu. Keuntungan? Ternyata aku hanyalah keuntungan itu. Song Jilan! Kau tahu, selama bertahun-tahun ini, aku bekerja keras mengantar makanan hanya untuk menjaga harga dirimu. Guiwan, dengarkan penjelasanku. Cukup! Come worry! Nona besar. Aku ingin keluarga Song bangkrut. Mulai sekarang, semua perusahaan yang bekerja sama dengan keluarga Xia tidak diizinkan lagi mempekerjakan Song Zilan. Bawa dia pergi. Guiwan, kau tidak bisa begitu. Kau tidak bisa menghancurkanku seperti ini. Orang yang kucari selalu ada di depanku. Bahkan tunanganku sendiri. Tunggu. CEO Fu, Nona Xia, apakah Anda ada waktu? Ada yang ingin kubicarakan. maaf. Hari ini tidak terlalu tepat. Imi, Hari ini adalah hari peringatan kematian ibuku. Aku ingin mengunjunginya sebentar. Bagaimana kalau lain kali? kalau begitu, aku akan menemanimu. Oh, tidak perlu. Aku ingin sendiri. Nanti. Terima kasih. Mama, menurutmu ini lucu tidak? Aku mencari selama 13 tahun, berkorban 5 tahun. Tapi pada akhirnya semua sia-sia. Cinta itu palsu. Penyelamatku juga palsu. Lalu, apa yang nyata? Tentu saja kakak, itu nyata. Kalian mau apa? Jangan mendekat. Bukankah sudah dibilang? Dia kan pengantar makanan. Wajahnya lumayan mulus juga. Jangan sentuh aku. Betul. Wajahnya lumayan mulus. Dengar-dengar dia genit sekali. Demi uang, bahkan pria yang seumuran dengan ayahnya pun mau dia tiduri. Kalian beruntung kawan-kawan. Lepaskan aku. Hehehe, jangan terburu-buru. Tunggu sebentar. Setelah kami puas, Kami pasti akan melepaskanmu. pergi. Pergi. Tolong. Tolong. Kau tunggu saja. Pergi. Kau tidak apa-apa? Kenapa kau ada di sini? Maaf, aku mau ikutimu. Lagi pula, sudah selarut ini. Kau datang sendirian ke tempat terpencil seperti ini. Aku khawatir. Kau benar-benar orang baik. Dulu aku kabur dari pernikahan, membuatmu menanggung malu sebesar ini. Kau masih mau peduli padaku? Aku tidak mungkin membiarkan seorang gadis ditindas, kan? Tidak heran. Ayahku selalu bilang, andai saja kau putranya, pasti akan lebih baik. Sekarang pun, belum terlambat. Apa? Kalung yang sangat indah. Pada hari ibu meninggal, ada seseorang yang bilang akan melindungiku menggantikan ibu. Aku sudah lama mencarinya. Tapi sepertinya aku tidak bisa menemukannya lagi. Tidak apa-apa. Bintang-bintang sangat terang. Mereka akan datang kepadamu dengan sendirinya. Apa? Tanganmu. Aku sudah mengambilnya kembali. Karena itu buatanmu. Dan juga karena itu memang milikku. Bapak Fu, kau, mungkinkah itu benar-benar dia? Tapi bagaimana jika aku ditipu lagi? Ibumu hanya menjadi bintang. Aku akan menjagamu untuknya.
Ibumu hanya menjadi bintang. Aku akan menjagamu untuknya. Kata-kata ini, aku tidak pernah mengatakannya pada siapapun. Benar-benar kamu. Maafkan aku, membiarkanmu menderita bertahun-tahun. Aku sungguh mencarimu begitu lama. Aku juga. Halo Xiaosong. Tuan Putri akan segera menikah dengan Fu Xiyue, CEO Grup Fu. Tapi sebelum itu, aku harus membereskan sesuatu yang menjijikan. Apa? Cari orang itu yang membuatmu menjadi seperti sekarang. Ini semua salahmu, nenek tua sialan. Sekarang perusahaanku bangkrut, aku tidak punya apa-apa. Itu semua pantas kau dapatkan. Semakin kau memperlakukanku begini, Semakin aku tidak menyesali apa yang kulakukan. kau ingin menghancurkanku ya? Hah? Kaulah yang membuatku sadar bahwa sisa hidupku hancur. Kau, Apa ibu masih berpikir aku ini sampah yang tak bisa melakukan apa-apa tanpamu? apa maksudmu? Maksudku adalah, aku sudah menemukan solusinya. Wiwan, tunggu aku. Aku akan segera menyelamatkanmu. Dengan begitu, aku akan menjadi penyelamatmu yang sesungguhnya. Kau menyakiti 2 kali. Kau jauh lebih tak tahu malu dariku. Terima kasih atas pujiannya. Hanya saja, murid melampaui gurunya. Siapa yang kau cari? Kupikir siapa? Ternyata kau, si penipu ini. Kau berani. Xia Guiwan, kenapa kau di sini? Bukankah kau sudah... Bukankah aku seharusnya diam saja di gang itu? Menunggumu menjadi penyelamatku yang sesungguhnya. Wan, dengarkan penjelasanku. Ini semua ibuku. Aku tidak perlu penjelasanmu. Kalian berdua, ibu dan anak, sama saja. Sama-sama busuk. Wan, apakah ini yang kau sebut cinta? Apakah 5 tahun hubungan kita tidak sebanding dengan 1 kali jasa penyelamatan? Kau benar-benar berpikir begitu? Hei Jilan, kau tidak akan mengenalkanku pada rekan-rekan kerjamu? Tidak bisa. Perusahaan baru saja dimulai. Jika mereka tahu pacarku adalah seorang kurir makanan, mereka pasti akan meragukan modal perusahaanku. Tapi, hei, Aduh. Coba katakan, apa yang kau punya sekarang? Tidak ada. Bagaimana aku bisa mengenalkanmu pada orang lain? Zilan, maaf, aku terlambat. Lihatlah penampilanmu ini. Lain kali, bisakah kau keluar rumah, berpakaianlah yang rapi. Aku malu mengatakan pada orang lain bahwa kau pacarku. Hei, Ambil ini. Sang Shilan, cintaku tidak pernah memalukan. Hanya karena orang yang kucintai adalah kau, maka aku merasa malu. Tidak apa-apa. Sekarang kau punya aku. Kami menerima laporan. Song Zilan diduga melakukan penyerangan yang disengaja. Wang Xiujun diduga melakukan penipuan. Mohon kalian ikut kami. Jangan. Jangan. Aku mencintaimu. Aku juga. Orang yang tidak ingin bertemu denganmu, meskipun kau berdiri di bawah jendelanya, dia tidak akan repot-repot membukanya. Orang yang ingin bertemu denganmu akan menempuh gunung dan sungai dan akan datang kepadamu. Untungnya,
Aku akhirnya menemukan orang yang ingin bertemu denganku dan juga ingin kutemui.